Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa. Selamat pagi, Yesus Kristus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih kami ucapkan di atas perlindungan-Mu kepada kami pada malam tadi. Terima kasih kerana kami bisa tidur lena, nyaman, tenang dan damai. Terima kasih kerana kami bisa beristirahat dengan aman. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk hari yang semalam. Terima kasih atas bimbingan-Mu untuk hari yang semalam. Pada pagi ini kami mohon berkat, mohon restu daripada-Mu, ya Allah, agar Roh Kudus-Mu sentiasa membimbing kami pada sepanjang hari. Terima kasih ya Bapa, kerana hari ini kami diberi peluang satu hari lagi untuk terus bernafas, untuk terus menikmati segala ciptaan yang indah ini. Terima kasih ya Bapa, kami diberi waktu untuk bertobat. Terima kasih ya Bapa, kerana Engkau mengasihi kami. Pada pagi ini kami hadir semata-mata ingin menyembah dan memuji nama-Mu yang agung ya Bapa. Berkatilah semua peralatan yang kami gunakan pada pagi ini, di saat teduh ini. Berkatilah juga petugas-petugas saat teduh pada pagi ini, agar mereka bisa membawa nyanyian, pujian yang sungguh indah hanya untuk-Mu pada pagi ini Bapa. Supaya firman yang dibawakan juga bisa masuk ke dalam hati kami. Ya Allah Bapa, pada saat ini kami ingin mengosongkan pikiran dan hati kami dari segala pergumulan dalam hidup kami. Kerana pada saat teduh ini, kami ingin meluangkan masa khusus untuk Allah Bapa di syurga. Kami ingin mengucapkan selamat pagi, awal-awal pagi begini, bangun pagi, hanya ingin menyapa dan bertanya kabar kepada Allah. Berkatilah semua yang kami lakukan pada saat teduh ini. Lindungilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Hadirlah Roh Kudus-Mu di saat pagi ini, Bapa. Turunkanlah kasih sayang-Mu melingkari kami yang hadir pada pagi ini. Lihatlah pribadi kami satu persatu, Bapa. Kami dengan setulus hati dan kerendahan hati datang bersujud kepada-Mu. Amin. Selamat pagi, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita mau bersyukur karena puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali untuk mengikuti saat teduh bersama-sama. Itu semua karena kebaikan dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita baik adanya. Apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, semua adalah baik adanya.
Maka dari itu, marilah di awal pagi ini kita mau menyatukan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Semua Baik. Karena kita percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami sungguh percaya bahwa sejak mula Engkau telah tetapkan hidup kami dalam tangan-Mu adalah rencana-Mu yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Engkau siapkan kami masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau sangat menyayangi kami. Saat ini, mari sahabat yang terkasih, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau rasakan bahwa kuasa Tuhan sungguh hadir di tempat ini. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir ke dalam hati kita masing-masing. Biarlah mujizat Tuhan terjadi di tempat ini sekarang. Mari sahabat terkasih, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.
ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang Sandara kata semuanya kata semuanya kata pemanasan dari kata semuanya mereka kata semuanya mereka kata semuanya sandara kata semuanya mereka kata semuanya mereka kata semuanya mereka
Rana Sandara Katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Ana Sandara Katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Ana Sandara Katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Yara karana na mara karani shantere kala la la mara karani. Yara karani shantere kala la la. Yara karana na mara karani shantere kara shantere kala la la. Haleluya. Yara karani shantere yara karani shantere. Haleluya. Haleluya. Mari kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi yang baru ini. Tuhan, pakai anak-Mu Christina, jamahlah dia Tuhan, hati, pikiran, kata-katanya, agar apa yang sungguh-sungguh diucapkan adalah sungguh berasal daripada-Mu. Mampukan kami memiliki telinga seorang murid Tuhan, kami mau mendengar-Mu. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitahukannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dengan membaca Injil pagi ini, ada dua pertanyaan yang timbul dalam batin saya. Mungkin ada beberapa yang di sini juga mempertanyakannya. Kenapa sih Tuhan harus memasukkan jarinya ke dalam telinga orang tuli itu? Padahal biasanya kan bisa hanya menjamah orang itu seperti orang sakit kebanyakan. Seperti perwira Kapernaum juga hanya disuruh pulang, lalu yang terjadi sembuh. Tapi ada apa dengan orang tuli itu sampai Tuhan harus memasukkan jarinya ke telinganya? Orang banyak mungkin nggak tahu, taunya hanya bisu dan tuli saja. Tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang ada dalam dirinya. Tuhan tahu bahwa ada keterikatan dalam pribadi orang tuli ini, maka dia harus menunjukkan jarinya. Orang banyak tidak mengerti apa yang dikatakan dan dirasakan oleh orang tuli ini saat berbicara karena dia gagap. Namun Tuhan mengerti sampai kedalaman hati orang tuli ini. Tuhan mengerti segala penderitaan dan merasakannya yang apa yang dialami oleh orang tuli itu. Kisah ini memberi gambaran bagi kita
bahwa apa yang dilakukan Yesus bagi orang bisu tuli itu menjadi jelas. Bahwa tujuan penyembuhan telinga itu bukan hanya supaya orang itu dapat mendengar secara fisik, tetapi supaya orang itu mempunyai kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan dan berbicara tentang kabar baik sukacita kerajaan surga. Jika orang tuli itu dapat mendengar dan berbicara dengan baik, maka kita yang mampu memuji dan memuliakan dan bisa mendengar suara Tuhan sudah sewajarnya atau sudah selayaknya kita harus mendengarkan suara Tuhan dan mewartakan, menyampaikan kabar baik dari Tuhan itu kepada orang lain. Lalu pertanyaan kedua, memangnya apa sih yang dilakukan orang tuli ini sehingga ia mampu menggerakkan hati Tuhan untuk menyembuhkan? Orang tuli ini punya hubungan intim dengan Tuhan. Walaupun ia hanya mendengar tentang Yesus dari kejauhan, ia percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menyembuhkannya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Itu pertanyaan refleksi buat kita semua yang hadir di sini. Apa kesibukan telah membuat kita jauh dari Tuhan? Hanya kita yang bisa menjawab ya. Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mendapat kesembuhan? Pertama, meminta dengan kesungguhan hati dan dengan penuh kerinduan. Yang kedua, merelakan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Kerelaan hati itu yang Tuhan butuhkan dari setiap kita. Apa kita mau dibentuk oleh Tuhan walaupun prosesnya sakit dan tidak mengenakkan pastinya ya. Layaknya seperti bejana yang dibentuk oleh tukang periuk. Maukah kita semua Tuhan menyingkirkan kerikil-kerikil kecil yang ada di sekitar kita, agar kita dapat menjadi sebuah bejana yang indah? Mari datang kepadanya. Dia ada di dekat kita. Minta kita untuk memulihkan keadaan kita. Langkah selanjutnya yang ketiga adalah memiliki iman. Masih ingat cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan dalam perapian yang menyala, namun bau asap pun tak tercium dari baju mereka saat perapian itu. Tuhan menyertai mereka, sehingga dari luar terlihat ada 4 orang. Ini ada dalam Daniel 3 ayat 17-18. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ini adalah suatu keinginan. Jelas ya, ada keinginan dalam diri mereka. Yang ayat ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya, Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini terlihat bahwa ada iman dalam ayat ini. Iman yang seperti inilah yang harus kita miliki. Sekalipun Tuhan tidak atau belum melepaskan kita dari apapun yang mengikat kita hari ini, tidak apa-apa. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Bila burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita yang tahu cara memuliakan Allah Bapa yang setiap pagi kita lakukan seperti saat ini. Mungkin kita bukanlah orang yang bisu atau tuli secara fisik, tapi bisa jadi kita tuli dan bisu secara rohani. Kita tuli untuk mendengarkan suara hati, dan kita bisu untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Melalui firman pagi ini, Tuhan mau supaya kita semua sembuh dari keterikatan duniawi, apapun itu. Satu yang perlu kita ingat ialah, Ia menjadikan segala-galanya baik, seperti yang disebutkan dalam ayat ke-37 tadi. Dan mengingatkan kita tentang penciptaan dunia, yakni saat Allah
melihat segalanya baik adanya ada dalam Kejadian 1 ayat 31. Jadi firman itu adalah janji Tuhan. Maka kita bisa percaya karena firman Tuhan selalu digenapi dalam hidup kita. Saya percaya kita semua bisa merasakan belas kasihan Allah yang senantiasa bisa menyembuhkan kita setiap saat. Tergantung kita mau membuka diri atau tidak. Mau untuk dibentuk atau tidak. Kuncinya gampang-gampang susah. Kuncinya mulai menerima apa yang sedang terjadi dalam hidup kita ini. Walaupun pahit, walaupun senang, sedih, kita harus terima dan syukuri. Dan percaya bahwa ada rencana Tuhan yang baik, yang sedang dan mau Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mulai hari ini mendekatkan diri lebih kepada Tuhan, banyak membaca firman, karena dengan firman itu maka kita akan menjadi lebih peka dengan kata-kata Tuhan, dan kita bisa menjadi pewarta dan tidak bisu lagi, bisa membawakan kabar sukacita yang disampaikan oleh Bapa kepada kita, kepada sesama, kepada keluarga yang kita jumpai sepanjang hari ini. Supaya kita bisa menjadi secitra dengan Tuhan, secitra dengan Bapa, sesuai dengan gambaran Bapa. Demikian renungan pagi ini, semoga dapat mengubah kita semua yang tuli dan bisu benar-benar disembuhkan mulai pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang kami dengar. Kami malu Bapa, fisik kami sempurna, mata kami dapat melihat, telinga kami dapat mendengar, mulut kami dapat berbicara. Kami malu karena kesempurnaan kami tidak kami gunakan dengan sebagaimana mestinya. Ketika kami harus mendengar suara-Mu, kami pura-pura tidak mendengarnya. Ketika kami harus melihat-Mu, kami pura-pura membelok untuk tidak melihat Engkau. Tetapi ketika kami jatuh, ketika kami terperosok dalam lumpur dosa, ketika datang pergumulan dalam hidup kami berteriak mencari Engkau dengan mulut kami. Kami memohon Engkau mendengar perkataan dan doa-doa kami. Kami memohon belas kasih-Mu untuk kami. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Jangan biarkan kesempurnaan kami ini membutakan kami akan kebaikan-Mu. Jangan biarkan kami malu atas apa yang kami imani di depan orang banyak. Biarlah kami dengan kesempurnaan kami ini dapat memuji dan memuliakan Engkau. Dapat mewartakan segala kebaikan-Mu lewat mulut kami. Dapat membicarakan Engkau kepada teman-teman kami, orang-orang kami, bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha pengampun. Betapa beruntung dan bersyukurnya kami ya Bapa, karena kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Ya Bapa, kami juga mohon kerendahan hati kami, jika kami jatuh ke dalam dosa, jika pergumulan hidup kami sangat berat, biarlah kami mencari Engkau, berlutut kepadamu, bukan kepada Allah lain atau kepada yang lainnya. Biarlah kami memohon belas kasihan hanya kepadamu. Jadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang rendah hati, pelayan-pelayan-Mu yang mau Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas komunitas pemurnian hati ini. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami
Kami boleh mengenal Pak Paulus dan Civila sebagai pembimbing kami dalam komunitas ini. Kami boleh menjadi tim saat teduh pada pagi ini. Kami boleh menjadi umat-Mu yang hadir setiap hari dan setia mengikuti saat teduh mendengar firman-Mu, agar kami dapat lebih dan lebih mewartakan segala kebaikan-Mu di tengah dunia yang saat ini sangat tidak kondusif keadaannya. Bapa yang Maha Baik, biarlah pelayanan kami ini yang dibimbing oleh Pak Paulus dan Civila semakin Kau berkati, dan kami bisa menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga bersyukur ya Bapa, karena komunitas ini kami mempunyai suatu kegiatan yang positif, mulai dari anak-anak, anak remaja, maupun sampai kami yang sudah tua. Kami mohon berkat-Mu untuk komsel pemurnian hati nanti malam. Kau urapi Pak Paulus dan Civila yang akan membawakan firman-Mu. Kau urapi kami agar kami dapat mengerti apa yang mereka wartakan. Berkati tubuh, jiwa, dan roh kami ya Bapa, agar kami selalu mencari Engkau, agar kami selalu ada di dalam dekapan-Mu. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami dari segala yang jahat. Bapa, kami mau persembahkan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh pagi ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Silakan bagi yang mau buka kamera sebentar. Selamat pagi, terima kasih. Sampai ketemu nanti malam.